berbicara dengan diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, almarhum sudah lama meninggal, tapi kau tetap datang ke kuburnya berziarah. Apakah orang masih ingat dengan engkau Abdul Somad kalau kau sudah mati nanti? Jangan-jangan 3 hari nggak update status, orang sudah lupa. Mudah-mudahan kita beramal bukan karena ingin diingat orang, tapi karena memang amal, keikhlasan, ketulusannya, keikhlasannya, itulah yang membuat orang datang berduyun-duyun. Ya Allah, jadikanlah Abdul Somad, jadikanlah kami semua orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Banten ini terkenal dengan orang yang hebat, yang kuat melawan penjajahan Belanda. Betul? Lama saya penasaran. Bentuk orangnya, fisiknya, tubuhnya sama dengan orang Sumatera. Kenapa orang Banten ini terkenal luar biasa? Baru saya paham setelah sampai di sini. Kenapa? Karena makanannya luar biasa. Apa makanannya Pak Ustadz? Balok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanannya bukan saja luar biasa, tapi makanan batinnya. Inilah poin yang keempat. Apa yang membuat mereka kuat? Mereka tidak takut mati. Kenapa mereka tidak takut mati? Karena mereka dekat dengan ulama. Ulama mengajarkan, kalau kamu mati melawan Belanda, kamu mati melawan Jepang, kamu akan mati syahid. Mereka tidak takut. Mereka lah yang berteriak melawan Belanda. Takbir! Allahu Akbar! Wah, ini Belanda pontang-panting mati semuanya. Tinggal terong Belanda. Serang Jepang! Wah, akhirnya Jepang pulang ke Tokyo. Hilang semua. Lari sampai terbirit-birit. Tinggal sendal Jepang. Ini mesti kita pertahankan. Kita tidak lagi berhadapan dengan Belanda. Kita tidak lagi berhadapan dengan Jepang. Tapi kita berhadapan dengan mungkar, dengan kejahilan, dengan kebodohan, dengan kejahatan. Siap jaga persatuan, siap jaga NKRI, siap jaga alim ulama. Takbir. Ini Ustaz Somad, tausiahnya dari pagi udah keberapa? Ini tausiah yang keempat. Dari mulai pagi tadi subuh, lalu kemudian lanjut kajian duha, lanjut kajian zuhur, sekarang kajian keempat. Saya sangka suara saya sudah habis. Ternyata tetap. Pertama karena doa ulama. Yang kedua karena dikasih makan durian. Rasanya gimana Pak Ustadz? Yummy. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang berkontribusi sehingga terwujudnya acara kita malam ini, mudah-mudahan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Banten sudah menjadi ikon, simbol santri. Kabupaten Pandeglang sudah menjadi ikon, simbol tempatnya para ulama. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kalau disebut Pandeglang, yang saya ingat adalah yang terekam di kepala saya, negeri yang gak ada tempat maksiat dan dosanya. Betul omongan saya ini? Kalau tidak betul, katakan betul. Oh, nggak bisa Pak Ustadz. Kami orang yang tegak, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka anak-anak mesti masukkan ke pesantren. Saya tadi sempat sowan, datang berkunjung. Ulama yang sudah meninggal dunia, saya datang berziarah.
saya bacakan Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Qul A'udzu Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, baca pangkal Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca ujung Al-Baqarah. Habis itu berdoa, setelah itu bertawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepadamu bijahi waliyika saleh, dengan kemuliaan kedudukan walimu yang saleh Kiai Haji Muhammad Dimyati, anta yassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Maka yang sudah meninggal kita kunjungi, yang masih ada paku-paku negeri ini kita datang bersilaturahim. Ulama besar yang saya baca kitab hadisnya setiap hari Rabu subuh, di-streamingkan melalui channel Ustadz Abdul Somad. Setiap Rabu subuh saya baca kitab yang kecil saja hadis, judul kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, meninggal tahun 676, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya satu kitab berjudul Minhajut Talibin, yang selalu disebut dengan kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj ini disyarah, dijelaskan oleh ulama. Syarah yang pertama Tuhfatul Muhtaj, syarah yang kedua Nihayatul Muhtaj. Kitab Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Ketiga kitab ini sudah khatam dikaji di sini Ustadz Abdul Somad. Begitu disampaikan oleh Abuya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa bertalaki membaca kitab ini kepada Abuya, mengambil barokahnya insyaallah. Amin. Ada satu kitab, apa kata ulama? Man lam yaqra, siapa yang tidak membaca kitab ini, lam yakun syafi'iyan, maka dia tidak dianggap sebagai orang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi punya kitab yang lain, nama kitabnya Raudhatut Talibin. Kitab Raudah disyarah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kitab itu berjudul Asnal Matalib. Apa kata ulama? Man lam yaqra Asnal Matalib lam yakun syafi'iyan. Siapa yang tidak baca kitab Asnal Matalib, maka dia tidak dianggap orang bermazhab Syafi'i. Kitab Raudhatut Talibin, kitab Asnal Matalib dihatamkan di ma'had, di pondok kiai. Maka jangan sampai kita menjadi ayam mati di lumbung padi. Saya sangka kertas pertanyaan, ternyata tisu. Itulah hebatnya. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa makan kue bolu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini ada yang ngantar tisu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak dikasih tisu, nanti pas dimasukkan ke YouTube, wajah Ustadz Somad kelihatan bercucuran kayak kena air hujan. Maka dikirimkan tisu. Kenapa Ustadz Somad kalau tausiah mesti ada lampu dari depan? Itu kan orang yang ada di sini silau melihat. Ini perlu saya jelaskan. Kalau nggak ada lampu menyala begitu, wajah Ustadz Somad kelihatan hitam. Nanti orang yang nonton bilang, memang benar ini Ustadz Ariran sesat, wajahnya hitam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya bisa dijelaskan? Nanti anaknya nanya, mama, ya kenapa itu ada lampu? Kenapa ya, pokoknya ada aja. Nah, ini bisa dijelaskan semua oleh ibu-ibu. Kenapa Ustaz mesti jelaskan sampai sedetail-detailnya, sampai lampunya, sampai tisunya mesti dijelaskan, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Siap? Ya. Dalam bidang akidah, Pandeglang akidahnya adalah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, disinilah sarangnya fikih mazhab Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, di sini adalah tasawufnya Sunni. Dari mana kiai? Mereka bersanad, bersilsilah. Syekhuna, alimuna, Abu Yamu tadi, dari mana mengambil silsilah tariqat Syadziliyah? Diambil dari Kiai Haji Muhammad Dimyati. Kiai Haji Muhammad Dimyati dari mana mengambilnya? Mengambil dari Kiai Dalhar Watu Congol. Kiai Dalhar Watu Congol mengambil dari mana? Mengambil dari Makkah Al-Mukarramah, dari silsilah ahli tariqah. Dalam satu pengamalan Qadiriyah wa Naqsabandiyah, dalam masalah zikir-zikir wirid, mengambil Syadziliyah. Tapi ketika almarhum ditanya, apa sebenarnya tariqah
Kiai Haji Muhammad Dimyati menjawab, aing teh thariqah ngaji. Makanya kalau ada orang Pandeglang tidak mengaji, segeralah pindah ke kabupaten lain. Karena di sini tempatnya orang ngaji, termasuk malam ini. Kalau memang malam ini kita ngaji, kenapa nggak pakai kitab? Ustadz Somad baca kitabnya nggak lancar, makanya dikemas dalam bentuk tablik akbar. Tapi isi yang kita bahas ini insya Allah tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini aliran sekarang sedang bertebaran luar biasa. Dulu kalau ada santri dilarang, jangan ikut kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah. Semuanya orang takut. Jangan baca kitab anu, dia bukan Ahlus Sunnah. Semua orang lari. Sekarang kalau kita kasih tahu, jangan dengar kajian si anu, dia bukan Ahlus Sunnah, langsung videonya dicari di YouTube, ditonton. Jangan baca kitab si anu, kitabnya bukan Ahlus Sunnah, langsung dicari PDF-nya, ketemu dan dibaca. Maka tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lagi membentengi dengan benteng pondok pesantren, tidak bisa lagi dengan tembok, tapi kita membentenginya dengan ngaji. Orang kalau tahu ini jam yang asli, maka insya Allah dia tahu mana jam yang palsu. Orang kalau sudah tahu ini cincin asli emas, mudah baginya untuk membedakan dengan yang palsu. Maka tidak ada jalan lain. Mari membaca akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena aliran-aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah bertebaran di medsos. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran. Tapi kalau anak kita ajarkan ke pesantren, ilmunya bersanad, membaca kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Imam Malik, Malik dari Abu Sinad, Abu Sinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka abuya kita puluhan tahun membaca kitab bersanad. Apa kata abuya? Saya talaki membacakan kitab-kitab ini dari mulai Asnal Matalib, Rawdatul Talibin, Al-Minhaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. 30 tahun menghatamkan kitab-kitab 30 tahun. Tiba-tiba kitab yang 30 tahun mau diringkas menjadi 16 tatap muka, 2 SKS, potong libur hujan, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Habis itu sarjana. Apa yang kita dapatkan? Ketika ditanya, sanad kamu dalam akidah dari mana? Sanad kamu dalam fikih dari mana? Sanad kamu dalam tasawuf dari mana? Olah Google, haddatsani YouTube, wa akhbarani Twitter. Hancurlah sanad keilmuan kita. Makanya kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, al-isnad minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Fansuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan sanad ilmu kamu dari mana. Laulal isnad, seandainya orang tidak belajar dengan guru, bersanad ke gurunya, laqala man syaa ma syaa. Orang akan semaunya saja berkata, semau kehendak pikiran dan hatinya. Insya Allah kalau pondok pesantren kita jaga, anak-anak kita serahkan, belajar pagi, petang, siang dan malam, membaca kitab. Tapi kitab-kitab ini berbahasa Arab, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah, naik kepada Kawakib Durriyah, naik kepada Alfiyah Ibnu Malik, dibaca Syarah Ibnu Aqil, sehingga bisa dia membaca kitab kuning. Allah akan tetap menjaga Pandeglang sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' azani
atfatan yaji ratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Sallu ala nabi. Man shalla alaiya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah turunkan 10 kebaikan ke Pandeglang. Satu orang yang berselawat 10 kebaikan. Ini yang berselawat bukan 1 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang. Kira-kira berapa ribu orang yang hadir malam ini? Izinnya 1000 orang, tapi yang hadir beribu-ribu orang. Mudah-mudahan turun keberkahan kepada kita semua insyaallah. Utat anhu asara sayyiat, 10 dosa-dosanya diampunkan. Semua yang pulang dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Hutang nggak bersih. Jangan pulang dari sini besok ditagih, kapan bayar hutang? Semua dosa sudah hapus tadi malam. Hutang juga nggak ada, saya ngomong begitu. Jangan ditambah-tambah kaji Abdul Somad. Wa rufi'an lahu 'ashara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabupaten yang tua, Dirgahayu Kabupaten Pandeglang yang ke 149 tahun. Kalau kita umur 149 tahun, itu berapa kali ganti KTP itu? Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di ulang tahun yang umur panjang ini, panjang pula umur kita insya Allah. Andai umur kita pendek, berarti Allah ingin kita bersih dari dosa-dosa. Andai umur kita panjang, man qala umruhu, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita pun semuanya baik semuanya insyaallah. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, membanyak astagfirullah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka insyaallah. Amin. Pandang ke belakang, manusia. Sampai belakang sana. Pandang ke kanan, manusia. Lihat ke depan, lampu terang benderang. Lihat ke kiri, manusia. Jadi bingung juga kita ceramah di Pandeglang ini mau ngadap kemana. Ustadz Somad qalilul adab. Ustadz Somad tidak ngerti Pandeglang negeri santri. Kenapa berani membelakangi Abuya? Saya udah izin duluan, Beb. Sebelum maju ke depan, saya sudah salaman, saya sudah angkat tangan. Maka saya berani ke depan. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala keberkahan. Poin yang terakhir, poin yang kelima, jangan bangga dengan harta, jangan bangga dengan tausiah, jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan kedudukan, jangan bangga dengan popularitas. Rendahkan diri dengan berdoa. Ini sekarang selesai sholat banyak orang nggak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam dapat padi saja. Di tempat lain doanya di akhir majelis, tapi di Pandeglang supaya majelis kita lancar, di awal majelis kita sudah sama berdoa. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'ammin yang mengaminkan, fil ajri sawa, balasannya diberikan Allah berlipat ganda insyaallah. Amin. Maka ketika kita berdoa, aminkan. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa cuma satu, Nabi Musa yang berdoa. Tapi kenapa doanya dikabulkan Allah? Karena mereka berdoa berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun mengaminkan, amin, amin, amin. Di tempat lain saya memperhatikan, yang baca doa berdoa, nggak ada mengaminkan. Tapi di Pandeglang, begitu Abuya berdoa, yang lain amin, amin. Di tempat lain kadang kalau ada yang baca Quran, slow respon, not responding. Tapi di Pandeglang, ananda kita baca Quran,
Masya Allah, di sana suara hiruk pikuk merespon bacaan Quran. Saya pertama melihat Ananda Kori tadi maju ke depan. Saya waktu melihat, apa nggak ada yang lebih gede dari ini lagi? Kenapa anak kecil yang disuruh baca Quran? Tapi begitu dia melantunkan suaranya, saya jadi malu sendiri. Lama saya tatap wajahnya, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang Ustaz pikirkan? Di Banten, di Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak sekecil itu saja sudah begitu hebatnya, apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, teslah satu-satu. Suaranya, makharijul hurufnya, idgham gunnah, qalqalah, bila gunnahnya, lengkap semuanya. Membuat kita merasa malu seakan kita tidak ada apa-apanya semuanya. Saya terus terang malam ini mau tausiah ke depan, sungkan dengan anak kecilnya pun kita sungkan, abuyanya pun kita sungkan. Tapi karena sudah terpaksa, apa boleh buat? Minta doa kepada mereka, sowan kepada mereka, didoakan mereka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini karena Allah, disampaikan ke hati hamba Allah, dan niat kita semuanya untuk menjaga bumi Allah. Apa pesan Abuya tadi? Indonesia batasnya adalah dari Sabang sampai Papua. Jaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ustaz Somad sudah sampai, ya. Saya pergi ke Pulau Sabang. Setelah itu saya pergi ke Sorong, saya pergi ke Kaimana, saya sampai ke Raja Ampat, saya sampai ke Fakfak. Berbeda, lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain cara menyambutnya. Sampai di Aceh, disambut dengan akar-akar pohon kayu yang dimasukkan ke air, lalu disiramkan ke Abdul Somad. Namanya pesejuk. Selamat datang Abdul Somad. Disiramkan dengan akar pohon kayu. Lalu saya lanjutkan perjalanan ke bumi Minangkabau. Sampai di sana disambut dengan piring. Lanjutkan lagi ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan, begitu turun dari airport, mereka langsung kasih golok panjang. Untuk apa ini Pak? Nanti Ustadz potong satu tebu berwarna hitam. Sekali potong mesti putus. Kalau nggak putus nggak boleh masuk. Begitu sampai di Cincang, putus. Langsung pergi ke Papua. Sampai di Papua, disambut dengan piring besar sekali. Saya kaget, ini nasinya pasti banyak sekali. Ternyata piringnya bukan untuk makan, untuk diinjak dengan kaki. Setelah itu disambut dengan anak-anak Papua yang menarikan tarian-tarian. Mereka semuanya punya cara untuk memuliakan tamu, untuk menyambut, untuk mengagungkan. Karena tamu diajarkan dalam bangsa kita adalah la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ini kedatangan saya yang kedua di Pandeglang. Dulu saya datang kemari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jaga persatuan. Tahun-tahun politik 23, 24, jangankan hanya beda warna, lalu kita kemudian tidak bertegur sapa. Ini adalah pesta rakyat, ini adalah pesta demokrasi. Siap jaga persatuan? Ya. Siap menggunakan hak pilih? Ya. Siap menjaga diri dari money politik? Ya. Siap ambil uangnya, nggak nyoblos orangnya? Ya. Setuju? Mainkan. Ustaz Abdul Somad ini kenapa warna-warni, bajunya lain, sorbannya lain, pecinya lain, supaya orang tidak bisa melihat semua warna ada pada diri kita. Tapi yang jelas ini peci, sorban dan baju semuanya mereknya adalah Casio, dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya karena berbeda warna lalu kita berkelahi. Ada yang lebih hebat daripada pesta 5 tahun. Persaudaraan, persahabatan, pertemanan, tetangga. Maka insya Allah bersama di Pandeglang, bertetangga di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah,
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap terus berselawat? Ustadz menghadapi orang seramai ini apa zikirnya Pak Ustadz? Sebab saya pernah melihat anak KKN semester 6 diminta jadi protokol ketika kunjungan kepala daerah, tangannya gemetar, yang terhormat Bapak. Ustadz Somad, kalau kita ngadapin orang banyak zikirnya apa? Tidak ada jalan lain yang diajarkan guru-guru kami, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan adik-adik yang akan menghadapi calon mertua nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kalau pas ditanya, kamu dari mana? Namanya siapa? Kamu di mana? Sekolah di mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai groginya. Dengan bersolawat itulah Allah akan bukakan pintu hatinya insya Allah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat malam ini, semua yang anak-anaknya tertutup pintu hatinya untuk masuk pondok belajar, dibukakan Allah. Suami-suami yang belum sholat, dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Yang sudah didoakan, diselawatkan, difatihahkan, belum juga terbuka, dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Jangan diaminkan. Nanti dia meninggal gawat kita semua. Ibu-ibu yang belum juga sholat, mudah-mudahan dijadikan perempuan yang menjadi bintang bidadari di rumahnya sehingga keluarga itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ustadz Somad, tolong doakan saya. Mau doa apa? Doakan saya supaya punya anak. Pak Ustadz, umur saya udah 40 belum punya anak. Kenapa? Supaya belum nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya dari tadi belum ada ngelihat jam. Ketika dilihat, rupanya sudah korupsi 15 menit. Di mana-mana saya tausiah itu 60 menit. Dari setengah 10 mestinya setengah 11. Rupanya sudah sampai jam 11 kurang 15. Walaupun saya nggak lihat jam, terasa dari kesemutannya. Saya pandang ke kanan, jamaahnya tetap serius. Pandang ke depan, jamaahnya tetap melotot. Lihat ke kiri, jamaahnya nggak ada yang nguap. Jamaahnya kuat, jamaahnya tahan, ustadznya nggak kuat. Sudah kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Kenapa bisa takbir akbar dengan suara menggelegar malam ini? Ini karena doa abuya, doa para ajengan, doa alim ulama, doa para habaib, karena doa jamaah yang tulus ikhlas ini. Abdul Somad bisa tausiah, Abdul Somad bisa tablik akbar, Abdul Somad bisa berhadapan dengan orang banyak karena doa jamaah yang tulus ikhlas. Khususnya panitia malam ini berdoa, ya Allah, selamatkan tablik akbar kami, sehatkan Ustadz Somad sampai ke Pandeglang, sampai acara selesai. Setelah itu terserah ya Allah. Kita tidak pernah berpisah, walaupun tablik akbar berakhir, kita tetap bersama dalam doa. Mau Bapak Ibu mendoakan Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah. Da'autu lisyafi'i fi salati. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku. Arba'ina sana, 40 tahun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya, dalam manaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Hanbali meninggal tahun 241 Hijrah. Aku doakan Imam Syafi'i dalam sholatku 40 tahun. Saya nggak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, nggak minta 40 hari, nggak minta 4 hari, nggak minta 4 waktu. Sekalipun jadilah. Apa doa Imam Syafi'i? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku
Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka kalau kita jaga saling mendoakan ini, kita pun akan didoakan orang. Minta doakan. Saya datang ke Abuya, doakan saya. Saya minta ke Kiai, doakan saya. Saya minta ke Habib, doakan saya. Ada orang minta doakan, Ustaz doakan anak saya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ketika kita mendoakan saudara kita, maka kita pun akan didoakan malaikat. Bangun kita tengah malam, hati kita sakit ke tetangga kita. Kenapa? Mobilnya baru. Hampir kita masuk ICU. Kenapa? Rumahnya baru. Kita bayangkan wajahnya, kita doakan dia, walaupun gigi kita rapat. Tolong dia ya Allah. Istiqomah. Awal-awalnya memang sakit hati kita, tapi kemudian Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Makanya jangan doakan yang tidak baik. Doakan yang baik, baik. Nanti malam bangun tahajud, doakan Ibu Bupati, doakan Bapak anggota DPR RI Komisi 3, doakan Ketua Dewan, doakan semua yang hadir. Kalau nggak bisa sebut namanya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, saudara saya semuanya, Ustadz Abdul Somad, semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kita bersama dalam doa. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Mudah-mudahan semuanya diijabah Allah SWT. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Ustadz Abdul Somad? Banyak kata-katanya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, kurang sopan santun, kurang adab, kurang tata krama. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Ustadz Abdul Somad? Selesai. Lebih baik minta maaf di Pandeglang daripada minta maaf di Padang Mahsyar. Betul? Maka tetangga depan, rumah belakang, kawan, sahabat, ulama, ajengan, kiai, guru, habaib, mintakan maafnya supaya kita lepas. Andai kita mati malam ini, insya Allah mati dalam keadaan bersih, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga yang keluar dari mulut kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ustaz bilang melihat apa? Saya sedang melihat gambar saya di sana. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tabligh akbar bukan karena ramainya, tapi karena besok ada perubahan sholat berjamaah di masjid-masjid insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sholat berjamaah insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Di akhir majelis saya tutup dengan satu pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.